Lalu Babe ini melepaskan seluruh pakaian A. Di sanalah saat itu Babe melakukan kayak gini. Halo semuanya, kembali lagi di channel ini, tempat dimana kita bakal ngebahas tentang kisah-kisah misteri, horor, dan bahkan kriminal yang sangat sulit dijelaskan dengan logika. Dan kali ini aku bakal ngebahas tentang sebuah kasus penghilangan nyawa disertai dengan pencabulan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dewasa terhadap anak-anak. Seperti yang kalian lihat di judul, aku bakal ngebahas tentang kasusnya Baekuni alias Babe. Buat generasi 90-an pasti sudah tahu kasus ini karena kasus ini pada waktu itu viral banget karena itu nggak manusiawi. Dimana orang-orang yang dulunya pernah mengalami kekerasan seksual waktu kecil, kemungkinan kalau penanganan atau penyembuhan dia tidak tepat, maka bisa saja dia nanti bakal melakukan hal yang sama terhadap orang lain. Ini tuh pernah terjadi kepada seorang laki-laki yang bernama Baekuni alias Babe. Jadi sehari-harinya Baekuni ini dipanggil Babe. Babe ini adalah tersangka kasus penghilangan nyawa disertai dengan pencabulan terhadap anak-anak jalanan yang emang dia rawat dan dia asuh. Kebanyakan korbannya ini adalah laki-laki yang masih berumur belasan tahun. Babe lahir tanggal 6 September tahun 1961, tepatnya di Magelang, Jawa Tengah. Ayah dan ibunya ini adalah seorang petani. Waktu kecil, hidup Babe ini nggak bahagia. Dimana waktu kecil tuh dia sering dibully sama teman-temannya karena dia tuh sering nggak naik kelas. Karena Babe sering dibully sama teman-temannya, Babe nggak kuat. Akhirnya dia putus sekolah, cuman sampai di kelas 3 SD aja. Karena hidupnya yang susah, di umur 12 tahun, Babe ini memutuskan untuk merantau ke luar kota, tepat di Jakarta. Nah, sampainya dia di Jakarta, ya udah hidupnya tuh lontang-lantung. Sampai di Jakarta ini dia tuh nggak punya tempat tinggal juga. Akhirnya dia tuh tidur di lapangan banteng Jakarta Pusat. Buat bisa makan dan minum dia sehari-hari, dia hasilkan dari mengamen. Hidup di jalanan itu sangat keras dan juga bahaya. Apalagi untuk anak kecil yang seumuran dia pada waktu itu. Nah, selama dia di Jakarta ini sering mengalami hal-hal buruk, termasuk salah satunya dia pernah menjadi korban kekerasan seksual. Nah, pada waktu itu Babe ini kok nggak mau. Cuman karena pelaku ini adalah orang dewasa, Babe itu nggak bisa ngelawan. Beberapa tahun kemudian, setelah itu Babe bertemu dengan seorang laki-laki bernama Cuk Saputra. Nah, Cuk Saputra ini mengajak Babe ke Kuningan, Jawa Barat. Nah, di Kuningan, Jawa Barat itu Babe bekerja sebagai penjaga kerbau. Nah, di situ juga lah Babe ini bertemu dengan kekasih hatinya yang nanti bakal menjadi istrinya. Akhirnya Babe itu menikah dengan wanita idamannya, pas umurnya 21 tahun. Tapi karena trauma masa lalu Babe yang pada waktu itu belum sembuh nih, dia nggak bisa menjalani hubungan rumah tangga ataupun suami istri seperti pada umumnya. Sampai akhirnya istrinya itu meninggal dunia, mereka tidak dikaruniai anak. Setelah istrinya Babe ini meninggal dunia nih Bes ya, Babe balik lagi nih ke Jakarta untuk merantau. Babe tinggal di Terminal Pulau Gadung. Nah, di sana dia itu menjadi seorang penjual rokok dan mulai merawat anak-anak jalanan. Mungkin pada waktu itu Babe ini merasa kayak kasihan gitu sama anak-anak jalanan itu karena dia pernah di posisi mereka. Ternyata nih Bes ya, di Terminal Pulau Gadung masalah Babe ini menjadi semakin parah karena keinginan dia untuk melakukan hal yang sama dengan apa yang pernah dia alami waktu kecil itu tiba-tiba muncul seketika. Dia justru melakukan hal buruk ke salah satu anak jalanan yang dia rawat. Jadi kronologinya pagi-pagi sekali nih, ada potongan tubuh tanpa kepala ditemukan di pinggir jembatan banjir Kanal Timur, Cakung, Jakarta Timur. Gak ada yang tahu pada waktu itu tubuh siapa. Besoknya nih, di hari Sabtu tanggal 9 Januari 2010, warga menemukan kantong plastik putih di Sungai Rawaterate, Cakung, Jakarta Timur. Karena takut, pihak warga langsung menelpon pihak polisi. Gak lama kemudian, pihak polisi datang dan kantong tersebut dibuka. Ternyata, kantong putih itu berisi kepala seorang anak laki-laki. Akhirnya, potongan-potongan tersebut langsung dibawa oleh polisi ke Rumah Sakit Polri Sukanto untuk diperiksa dokter. Dari hasil pemeriksaan guys, diketahui ternyata korban ini adalah seorang anak laki-laki berumur 6-9 tahun. Melewat tes DNA, polisi tahu ternyata anak itu berinisial A. Jadi, A ini adalah anak dari seorang Bapak Indra dan juga Ibu Nur Hamidah. Jadi sehari-harinya A ini emang suka ngamen sekitar Pulau Gadung. A ini sebenarnya masih punya keluarga nih Bes. Cuman karena dia tuh sering tinggal di rumah kontrakannya Babe bersama teman-teman pengamen lainnya. Tepatnya di Gang Masjid, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Jadi rumah yang mereka tempati ini adalah rumah kontrakannya Babe. Flashback dulu di beberapa hari sebelum penghilangan nyawa itu. Tepatnya di 7 Januari 2010. Pagi-pagi sekali A ini datang ke tempat jualan rokoknya si Babe, tepatnya di Pulau Gadung Trade Center. A ini ke tempat Babe hanya untuk sekedar menyapa, karena beberapa hari mereka tuh tidak bertemu. Jadi si A ini jarang main lah ke tempatnya Babe. Sesampainya si A ini di sana, Babe ini langsung nanya, "Loh, kamu kemana aja selama ini?" Dijawab nih sama si A,
"Ah enggak, aku di rumah aja beh," kata dia. Nah di sanalah mereka ngobrol sebentar. Setelah itu A pergi mengamen sampai siang. Nah setelah selesai mengamen, si A ini kembali lagi nih balik ke warungnya Babe. Waktu si A balik ke warungnya Babe pada waktu itu, A ini langsung dipangku sama Babe. Dan di sana Babe ini langsung mengelus-ngelus rambut si A gini. Kayak mana sih kalau misalnya seorang ibu mengelus anak laki-lakinya? Nah, saat itu nggak hanya A yang ada di tempat warungnya si Babe, tetapi ada beberapa anak laki-laki juga. Nah, akhirnya Babe menyuruh anak-anak itu untuk menjaga warung Babe sebentar, karena Babe bilang kalau dia itu mau ngajak si A ini ke gedung PTC sebentar. Tapi bukannya mereka ke gedung PTC, melainkan Babe ini membawa si A ini ke rumah kontrakannya dia. Di kontrakan Babe, Babe langsung menyuruh si A untuk mandi terlebih dahulu. Sembari si A mandi, Babe membuatkan mie instan dan juga teh manis untuk A ini makan siang nantinya setelah mandi. Setelah A mandi, bersih-bersih, A ini langsung makan mie instan yang dibuatkan oleh Babe. Dan di sana Babe menonton TV. Setelah selesai makan, A ini langsung berdiri di samping tempat tidurnya. Babe langsung berdiri dan dia langsung mengunci pintu kamar. Nah, pada waktu itu terkejut si A karena Babe menyuruh si A ini untuk melakukan hal-hal buruk. Tapi A ini menolak dan dia nggak mau. Akhirnya, karena si A ini menolak, Babe ini langsung marah-marah. Akhirnya si Babe mengambil tali rapia yang ada di bawah rak bajunya dia. Karena itu yang paling dekat dengan dia. Dia langsung menjerat lehernya si A dari belakang. Nah, tali rapia tersebut setelah dia kaitkan ke leher, langsung ditarik dengan tangan kiri. Sedangkan tangan kanannya mendorong dan menekan kepala A. Jadi kayak gini nih, stek. Ngerti kan? 5 menit kemudian tubuh A langsung jatuh lemas. Ya kalian bayangin, tali rapia diginiin sambil ditarik, palanya didorong, bakal cekek. Karena kehabisan oksigen, A ini meninggal dunia. Ini yang paling miris guys, dimana setelah meninggal dunia bukannya Babe ini sadar, malah dia makin gila. Babe lalu membaringkan tubuhnya si A ini tengkurap di kamar tidur ya. Lalu Babe ini melepaskan seluruh pakaian A. Di sanalah saat itu Babe melakukan kayak gini ke korban yang memang sudah tidak bernyawa. Orang gila, tahu nggak? Miris banget. Setelah melakukan aksinya, Babe sempat-sempatnya kembali ke warung tempat dia berdagang, yang tadinya emang dijaga sama anak-anak jalanan yang lain kan. Sesampainya Babe di tempat jualannya dia ngomong nih sama anak-anak yang ngejaga tempat itu. Dia bilang, "Aduh, kalian bisa jagain lebih lama nggak di warungnya Babe? Soalnya Babe ini kebetulan ada kedatangan tamu dari Tangerang," gitu. Terus anak-anak tuh bilang, "Ah ya, nggak apa-apa, aman, tenang aja, kita jagain," gitu. Ya udah, habis itu Babe balik lagi nih ke rumah. Jadi di rumah kontrakannya Babe membereskan si A. Dengan sebilah golok, Babe ini langsung mengtak-tak-tak si A. Jadi 4 bagian. Tubuhnya si A ini langsung dimasukkan ke dalam plastik berukuran besar yang kemudian disimpan ke dalam kardus bekas air mineral. Nah, itu yang ditemukan oleh warga di banjir Kanal Timur tadi. Sementara itu, bagian ini nih, aku nggak mau terlalu menyebut karena ini terlalu sadis. Dibungkus dengan kaos yang dimasukkan ke dalam kantong plastik putih yang tadi ditemukan oleh warga, yang akhirnya dibawa ke kantor polisi. Nah, sekitar pukul 9 malam setelah semuanya selesai, dia balik lagi nih ke tempat dagangannya dia. Dan sembari menyebut anak-anak yang tadi, karena anak-anak yang menjaga warungnya Babe pada waktu itu adalah anak jalanan yang dia juga rawat. Dan saat itu juga, bagian-bagiannya si A tadi masih tergeletak di luar rumah. Jadi kardus tersebut dia taruh di bawah meja di luar gitu. Jadi Babe belum membuangnya. Keesokan paginya di 8 Januari tahun 2010, sekitar pukul 3 pagi. Di saat semua orang masih tidur, Babe keluar diam-diam dari rumah. Nah, di saat itulah dia langsung membuang bagian pinggir jembatan warung jengkol Pulau Gadung. Lalu dia ngebawa bagian tubuhnya si A ke pinggir jembatan banjir Kanal Timur tadi. Jadi dibuang ke 2 tempat yang berbeda. Setelah itu 2 jam kemudian beberapa warga lah menemukan kardus tersebut, langsung menelpon pihak polisi. Nah disitulah polisi langsung datang dan mengidentifikasi. Ternyata setelah diketahui guys, A ini bukanlah satu-satunya korban. Babe sudah melakukan hal keji itu sejak tahun 1993. Baru ketahuan di 2010, gila lama banget. Dimana korban pertamanya ini adalah seorang anak laki-laki berinisial ARS. Dia meninggal di tahun 1998. Dan juga paling tidak polisi menemukan ada 14 anak laki-laki berusia 6-12 tahun yang menjadi korban Babe. Semuanya sebelum dihilangkan nyawanya, semuanya sempat mengalami kekerasan seksual. Beberapa korban yang berhasil diidentifikasi oleh pihak polisi. Ada Ardi, dia meninggal di tahun 2004. Irwan meninggal di tahun 1999. Aris tahun 1998, Teguh tahun 2004, terus Arif tahun 2009. Dan yang terakhir yaitu berinisial A tadi, yang ditemukan di tahun 2010. Setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak polisi, Babe langsung ditangkap polisi. Hingga di tanggal 6 Oktober tahun 2010 guys, Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup ke Babe.
Nah, Babe pada waktu itu nggak terima dengan hukumannya dia. Akhirnya Babe ini minta banding ini ke pengadilan yang lebih tinggi. Dia sempat meminta keringanan ke Mahkamah Agung, yaitu namanya kasasi. Tapi Mahkamah Agung ini menolak karena Babe terbukti bersalah sudah menghilangkan 14 anak. Di antaranya 4-nya itu difotung-fotung. Nah, hukuman mati untuk Babe ini sudah dijatuhkan sejak April tahun 2011. Tapi sampai Desember tahun 2021 kemarin, Babe masih belum mati. Jadi dia masih hidup. Jadi kata keluarganya, Babe ini masih ada di penjara Cipinang dan kadang masih bisa telepon ke keluarganya. Kenapa sih Babe ini sampai nekat melakukan hal tersebut, guys? Dokter bilang bahwa Babe ini punya masalah pikiran. Nah, menurut dokter, Babe ini ternyata seorang pedofilia. Dan juga dia ada trauma masa kecil karena dia kan pernah menjadi korban dalam kekerasan seksual. Dan bahkan Babe ini kan sering dihina, kayak dibully sama teman-temannya, dikata anak bodoh. Yang dimana semua itu membekas di pikirannya Babe. Babe memilih anak-anak jalanan itu karena anak jalanan ini sendirian, nggak punya keluarga, nggak punya orang tua juga. Jadi, anak-anak jalan ini susah minta tolong. Jadi, walaupun mereka itu sudah menjadi korban, maka mereka tidak akan mungkin dicari oleh keluarganya. Jadi, anak-anak jalanan ini dianggap gampang lah sama Babe. Ini kasus pada waktu itu heboh banget, guys. Pedofilia itu sangat-sangat berbahaya, apalagi ada seorang anak yang pernah menjadi korban. Maka kemungkinan besar kalau tidak tepat penanganannya, dia juga nanti bakal menjadi pelaku. Karena traumanya dia itu bakal ngebawa dia menjadi seorang pelaku. Jadi ingat ya guys ya, punya masa lalu yang buruk bukan alasan nih untuk menyakiti orang lain. Banyak orang yang masa kecilnya susah, tapi tetap menjadi orang baik karena mau berobat dan juga minta bantuan. Harus hati-hati ya, kalau misalnya kalian menemukan ada keluarga kalian ataupun saudara kalian yang pernah menjadi korban seperti itu, langsung bawa nih ke psikiater atau psikolog. Biar nantinya traumanya dia itu bisa hilang. Dia nantinya juga dia itu tidak akan pernah menjadi pelaku. Nah, boleh tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang kasus ini. Nah, sampai di sini video kali ini, dan kalau misalnya kalian suka bisa klik like, komen, dan juga subscribe di bawah. Jangan lupa nyalain loncengnya dan juga share ke teman-teman kalian. Dan sampai ketemu lagi di videoku berikutnya nih, Sampai ketemu, bye-bye.